السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم سيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد. Ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah Manaqib As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau berkata, ini risalah Manaqib adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai goresan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatana Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah Sayyidil Mursalin. Khadijah Al-Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah insanul kamil. Aku susun, kata beliau, risalah ini untuk menebarkan keharuman di majlis-majlis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Khadijah Al-Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Asadiyah. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi kita pada datuknya yang bernama Qusay yang menyatukan akan kafilah-kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Fatimah anak Zaidah ibn al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi kita semulia Habaib. Dan Allah telah menjaga kesucian nasab Khadijah dari kekotoran tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu Khadijah digelar dengan As-Sayyidah At-Tahirah yang artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang besar ini sehingga beliau terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai sehingga beliau menjadi perempuan yang sempurna pekertinya, ilmu dan kecantikan serta kelebihannya dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikaruniai Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi baik secara perorangan ataupun secara umum. Allahumma ansyurna fahatir ridwani 'alaiha wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah khabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik, akhlaknya terpuji dan jujur, dikenal namanya dengan Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkannya. Kemudian
kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di negeri Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu pulanglah baginda Al-Amin ke kota Makkah. Manakala sampai di Makkah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang dan gembira serta ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilannya dalam berdagang, maka tertanamlah di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang selalu menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin. Allahumma ansyurna bahadir ridwani alaiha wa amidna bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha Al-Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Baginda kawin berumur 25 tahun, Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika beliau pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab imannya Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah, orang-orang yang pertama beriman pada waktu Rasulullah hanya diangkat menjadi Rasul Nabi itu, kalau dari golongan perempuan itu ya istri beliau sendiri, yaitu Sayyidah Khadijah. Itu orang yang pertama kali beriman. Kalau dari 6 lakian, Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dari 6 remaja atau pemuda itu Sayyidina Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi yang pertama tuh Sayyidah Khadijah yang beriman. Ya, kita sekarang alhamdulillah pun insyaallah jadi orang beriman. Ya, makanya yang selalu kita pinta hidup beriman, mati pun dalam keadaan beriman. Sempurna iman kita. Kadang kita rancak mendengar nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita ialah iman. Iman itu nikmat yang paling besar. Tapi sebenarnya ada yang lebih besar daripada iman. Nikmat apa ya? Nikmat yang lebih besar daripada iman. Iman ini sudah besar, nikmat sudah. Tapi yang lebih besar daripada iman itu adalah dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lamunnya ada Rasulullah, mungkinlah kita ini beriman. Ya Allah. Sekalipun walaupun Rasulullah sudah diutus, ada jenang kada beriman gitu. Cuma kan itu tergantung hidayah, ya kan? Tergantung hidayah. Rasulullah datang, hidayah sampai kepada kita, sampai sekarang kita alhamdulillah jadi orang yang beriman. Jadi iman ini nikmat luar biasa. Orang beramal ibadah apa aja, kalau nya kada beriman kada diterima. Orang bersedekah, orang berderma, orang menyumbang kemana-mana membantu orang, tapi kada beriman, nah itu kada diterima Allah Ta'ala juga, ya kan? Sekalipun dibalas Allah Ta'ala di dunia juga kebiasaannya kayak itu, ya kan? Kebiasaannya kayak itu. Orang yang kada Islam adalah orang kafir, orang Kristen, ya, orang apakah pokoknya orang Muslim, ya kan? Orang yang kada Islam. Nah, sugihnya misalnya nih, kata cuma membantu orang, usahanya itu meningkat, ya kan? Diberikan keberkahan di dunia aja, tapi di akhirat ada lagi. Karenanya kada baik iman. Iman ini sesuatu yang sangat besar dan yang paling kuat iman. Ya kan? Ada istilah yang mengatakan besi, tahu besi lah, besi itu karsol lah. Besi itu kuat, ya kan? Besi itu kuat, tapi api kawa melemahkan besi. Ya lah, pandai besi nang di pasar tuh ada kau ini lagi tahu lagi. Dulu ada pandai besi lah.
Itu orang yang paling pandai di dunia tuh pandai besi. Jangan lainnya dengan pandainya ya. Pandai besi ya. Jadi besi itu kuat tapi api kawa melemahkan besi. Api itu pun kuat orang kebakaran. Nauzubillah ya orang kebakaran. Api itu kuat tapi air banyu kawa memadamkan api. Artinya masih ada yang kawa mengalahkan lagi ya kan. Banyu itu kuat tapi awan kawa menyerap banyu. Artinya kalah juga lawan awan. Awan itu pun kuat tapi angin kawa menggeser awan. Artinya masih kawa dikalahkan lagi. Nah, angin itu kuat tapi gunung kawa menghalangi angin. Nah, gunung itu pasak bumi ya kalau. Nah, gunung kawa menghalangi angin. Gunung itu kuat tapi manusia kawa menghancurkannya. Artinya kuat manusia pada gunung kawa diakalinya dihancurnya ya kalau. Nah, manusia itu kuat tapi nafsu kawa mengalahkannya. Nafsu itu kuat tapi iman kawa mengalahkannya. Tapi bilanya sudah iman yang kuat, kan ada satu pun yang kawa mengalahkannya. Nah, itu iman ya kan? Ini luar biasa. Makanya itu yang kita minta ya kan, kita lebih iman ya kan? Iman itu kan kalau kita belajar bahari ya kalau 3 macam iman tuh. Nah, belajar iqrarun bil lisan, tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Nah, orang-orang beriman itu 3 macam ya kan, diucapkan dengan lisan, kemudian dibenarkan dengan hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu beriman ngarannya. Nah, itu beriman ya kan. Makanya kita kada kawasan kajahat lawan orang ya kan, lawan orang kada kawasan kajahat. Nah, kita sekarang alhamdulillah beriman, tapi kan kita kada tahu akhirnya kayak apa. Nah, kita pindah kan mati beriman, hidup beriman, mati beriman kan kayak itu. Nah, tapi kan kada tahu kita ya kan. Makanya jangan merasa paling baik pada orang ya kan. Nah, hendaknya kita siapapun yang kita temui, dimanapun siapapun yang kita temui pasti kenapa tak orang itu kan lain-lain ya Allah. Kadang-kadang bisa kita tetamu melihat orang gila, kita tetamu melihat orang nang anum pada kita, melihat nang tuha pada kita, melihat nang orang kafir, nang kada Islam, melihat orang alim, melihat orang bungul, macam-macam yang kita temui tiap hari ini ya Allah. Nah, tanamkanlah dalam hati kita, kenapa orang itu lebih baik daripada aku. Ya kan? Orang itu lebih baik daripada aku, supaya jangan timbul sifat sombong. Ya kan? Kenapa jadi orang lebih baik daripada aku? Kita melihat orang yang ada Islam, orang non Muslim ya Allah. Nah, ini kada tahu kan, ini akhir umurnya itu kada tahu. Sajanya beriman ya Allah. Nah, beriman. Nah, kada tahu kita orang gila misalnya, mengambil ampun orang atau menghancur-hancur berusak misalnya, ya kan? Inya itu berusak kada sadar. Nya itu menggawi ibarat gawi dosa tah ibaratnya ya Allah, nya ada berdosa bang padahal nya kada sadar. Nah, begawi nang kada baik nya itu kada sadar. Mun kita nang waras ini begawi nang kada baik juga. Ya kan? Kadang-kadang rancak aja kita ya gawi dosa ya kalau padahal kita waras saja. Nah, artinya baik orang gila pada kita. Cuma jangan ada gila biarlah jangan. Nah, itu maksudnya membandingkan supaya kita ini jangan ada sombong, jangan ada merasa hebat, ya kan? Kadang-kadang kita tetamu orang Tuhan. Nah, orang Tuhan ini apa nih? Nah, pandangan kita nih orang Tuhan ini, oh banyak makan uyah sudah. Ya kan? Makanya ngasihin kayak wadi ya. Adanya gitu, Bang. Ya kan? Orang ini Tuhan, sudah orang Tuhan ini banyak ibadah ya kan? Nah, ilmu banyak, pengalaman banyak, ibadah banyak. Kita ini anum, arti hebat sidin berarti. Ya kan? Ada nang anum pulang, oh anum ini kada banyak dosa nih, aku sudah Tuhan banyak dosa. Nah, baiknya jauh pada aku kan kayak itu. Ya kan? Itu menjaga hati dan kayak itu. Nah, ini urusan hati ini ngalih Bang lah. Makanya 2 buting jadi 2 macam penting kita. Dimanapun kita berada, selama kita tahu menjaga 2 macam ini, insya Allah selamat. Ya kan? Ada banyak-banyak. Kenapa? Hati lawan lidah. Nah, menjaga hati lawan lidah, artinya lidah kita ini lidah tidak bertulang ya. Lidah kada bertulang, makanya bertulang alih kita berpender. Nah, tapi kadang-kadang lebih tajam daripada pedang lidah ini ya. Kalau kita memuji orang mudah melupakan, tapi kalau kita mencaci, menyambati orang, menyakiti hati orang sampai ke matinya, ingat kalau pedang lukai tubuh masihkan ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati maka sakitnya sampai ke mati. Ya kah? Kemana obat hendak dicari? Kalau lidah nih, makanya hati-hati kita. Ya kah? Yang kakawanan ini biasa aja Bang lah, gaya-gayaan ini biasa aja ya Allah, jangan nambah anggapan dia ada apa-apa.
kakawanan sama kakawanan rame aja lah. Jangan orang hati-hati, pender nih hati-hati. Jarang bahari itu jangan banyak muntung, merusak muha ya kan. Kebanyakan muntung, di pipi ada muntung, nah di dahi ada muntung juga rusak muha kebanyakan muntung. Artinya lidah ini kita jaga ya kan. Hati ulang kita jaga. Jangan sampai ada penyakit hati. Penyakit hati ini berbahaya. Penyakit nang di luar nih katanya, penyakit nang jasmani inilah itu paling parah mati ya lah. Orang kena kanker, kena serangan jantung, kena stroke, kena apa-apa paling parah mati akibatnya. Tapi kalau punya penyakit hati, ini mati lah masih berkelanjutan lagi ya kan, masih ada siksanya. Nah kalau hati ini makanya hati-hati ya kan, hati-hati jangan sampai dalam hati kita ada nang ujub, ada nang rasa sombong, rasa baik pada orang, rasa pembungasnya, rasa paalimnya, rasa hebatnya, rasa penyugihnya, itu semua dalam hati ya kan. Jangan pahirian pulang lawan orang ya kan. Ini bilangnya pahirian ini sudah ada rame dah bakawan kan apa katanya pahirian ini ada rame ya kan. Pahirian gitu. Nah fajar iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ini bahayanya iri dengki. Kenapa? Takutilah, hindarilah kata Rasulullah sifat iri dengki. Behiri lawan orang, behiri lawan kawan. Ya kan? Kenapa? Karena bahwasanya sifat iri dengki itu memakan akan pahala kebaikan. Kita misalnya pak ibadat juga nih lah ngulir ke diri saya ini ya kan, pak ibadat nih kasih kumpul cangkal pemaulitan umpat kebaikan majelis di mana aja umpat ya kan. Nah tapi dalam hati ada kehirian. Nah maka sifat hiri itu memakan akan amal kebaikan, pahala kebaikan itu dimakannya oleh hiri dengki itu. Nah seperti api memakan kayu bakar nang kering, kayu karing tah dicucul. Nah, makanya musim nang kemarau ini ada mayu ya kalau timbai rokok gini tuh. Nah di Padang tuh abut sekampungan tuh banget rame. Hual bener ya kalau habis lalu pahala kita dimakannya oleh hiri dengki. Hiri dengki itu kan barang cirinya. Nah, cirinya orang hiri dengki itu senang melihat orang susah melihat orang senang. Ya kan? Nah tuh hiri dengki. Banyak kawan dapat nikmat rasa dikurukut bidawang 40 ya kan. Melihat orang dapat nikmat, tetangga kah dapat nikmat, sakitnya hati. Banyak orang senang inya sakit, banyak orang sakit inya senang. Nah itu orang iri dengki itu hati-hati itu ya kan. Melihat tetangga misalnya hari ini nukar TV merep dingin ya kan, isuknya nukar pulang kendaraan nih ya kan. Tetangga siup isoknya nukar pulang mobil napa Alphard langsung mati. Daripada pahiriannya langsung paget loh ya, jantungan ya kan, itu pahirian. Dan jadi guru hati-hati nang pahirian ini biasanya kebanyakannya itu nang sama profesi itu kebanyakannya guru sama guru ya kan. Penjahat sama penjahat, penjahit sama penjahit. Ada bang kalau orang bahirian nih makawanan ini udah bahirian ya lah, daripada bahiri baik bahira. Sampai sakit parut jangan ada bahirian ya lah. Awan dapat nikmat ya syukur alhamdulillah, umpat jua senang kayak itu. Kurang kesakitan seorang nonton tertawa ya kan, itu ngaranya menari-nari di atas bangkai penderitaan orang lain. Nah jangan ya lah, jadi hati kita nih hati-hati. Nah ya kan, makanya cara hakim ya kan, jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati dan tera hidup ini. Cuma diubah buannya ini lagunya lah. Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah suami jangan sampai kawin lagi. Ya ini bisa-bisa mengubah pun orang.
Beliau mendapatkan kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapatkan keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkannya Rasulullah serta menolong dan membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah sehingga beliau diberi gelar dengan As-Sayyidah At-Tahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada datuknya yang bernama Qusay. Beliau termasuk daripada Ahlud Darah, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya Ummana Khadijah Al-Kubra, maka hadirlah beliau. Beliau mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat yang besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Beliau orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan membantu perniagaan yang berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah agama Islam. Beliau selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda, senantiasa bersama baginda selama kurang lebih 24 tahun menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa pengorbanannya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah, ya Pak. Itu kenapa itu? Karena iman darilah iman nih. Iman Sidin luar biasa kepada Nabi kita. Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa imannya, ya kan? Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu jadi bergelar As-Siddiq. As-Siddiq itu kan orang yang benar, ya kan? Itu kan kisahnya tuh waktu Nabi Isra Mi'raj, ya kan? Nah, Nabi Isra Mi'raj, lalu paginya itu Nabi Bakesah lawan apa? Lawan nang kaum Sidin, ya kan? Nah, lawan Abu Bakar Sidin Bakesah. Abu Bakar langsung percaya. Abu Bakar intinya ya bahasa kita adalah malam tadi diisrakan Allah Ta'ala, dijalankan mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Bulik malam tadi juga, ya kan? Lalu Sayyidina Abu Bakar bujur pian hatinya, ulun sedikit pun kada meragukan, kada mendustakan, ya kan? Maka itu diberi gelar dengan As-Siddiq. Waktu itu, ya kan? Lamunnya pian nang pakai hatinya jangan nang itu. Jadi lebih pada itu ulun percaya karena Allah Ta'ala maha kuasa, ya kan? Kan apa nang mustahilun Allah Ta'ala, ya kalau ada nang mustahil. Kudrat Allah Ta'ala itu, tapi kalau kita belajar tauhid lah, kudrat Allah Ta'ala itu ta'aluk kepada sesuatu yang mungkin. Misalnya kayak ini, puasalah kira-kira Allah Ta'ala memasukkan onta ke lubang jarum. Nah itu kan kada mungkin dia lah. Kuasa aja Allah Ta'ala luang jarumnya diganali atau untanya yang halus. Menang seadanya itu, masuk bang ya Allah. Diganalakan dihalusakan kawai. Nah itu iman ini kan urusan hati darilah. Urusan hati, keyakinan orang bahari itu kuat ya. Keyakinan orang bahari itu kan iman itu keyakinan. Makanya orang bahari itu pemodal yakin aja. Pemodal yakin aja. Bismillahirrahmanirrahim di orang bahari, ya kan, jalan di Banyu kan. Orang bahari yakin, ya kan. Ngaji wujud sebiji aja kayak sakti orang bahari dah. Ditimbak pada karena ngaji wujud sebuting aja, ya kan, hanya wujud aja belum khidam bako nang sifat 20 tuh, ya kan, ngaji wujud tuh aja nah artinya nang ada itu Allah Ta'ala, ya kan. Nang ada itu sebenarnya Allah Ta'ala aja. Kita nih kada asli adanya, artinya kita nih sebelumnya kada ada, diadakan kena kada ada ulang. Kalau adanya Allah Ta'ala itu kalau adanya Allah Ta'ala itu keluar kucing. Aduh. Itu bukti adanya Allah Ta'ala itu. Nah itu, ya kan, ada Allah Ta'ala aja itu luar biasa sudah. Ditembak orang kada kena. Kada ada benda nih kada ada, ya kan. Kita nih kada ada, pelor tuh kada ada. Nah ada Allah Ta'ala aja. Yakin orang bahari bujur-bujur. Nang ada tuh Allah Ta'ala aja. Pakaramat pun nang bahari. Ya keyakinan bang lah, keyakinan. Ya tergantung keyakinan. Orang bahari itu kayak bacaan-bacaan tuh nah bilang ada apa-apa dia barang-barang aja juga. Oh ini diempat dulu nih. Ini ada request ini. Sudah ini mustamirnya apa? Oh terakhir Sopar lah. Terakhir Sopar. Ada request. Nah itu keyakinan orang bahari itu kayak itu, ya kan, keyakinan. Makanya ada yang singkalang sengkaling tempurung bulu-bulu, jangan terhalang jangan terpaling tujuh jalan nang dulu. Tapi kuncinya orang bahari ada ya Allah dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nah itu pasti kita tertinggal itu orang bahari itu kayak itu. Orang bahari itu nah, yakin orang bahari ya kan. Nah, bismillah aja kalau jalan di Banyu kayak puduk kita ini 3 kali bulik baca Yasin ya kan kopiah warna timbul. Ada yakin banyak kayak orang-orang bahari itulah amalan-amalan orang bahari itu sama orang pemodal yakin di antaranya nang ulun pernah dengar dapat lah kenapa supaya gigi kita nih ada gigi nih kadang-kadang ada nang kuat ya kalau orang ada aja orang sampai ke tuha gigi kada umpung kada nang burung kakak tua nih kada sampai ke tuha gigi purna kada sing tanggalan kada sing kaburan gigi kabur artinya permisi satu-satu buka-buka gigi nah kada nang mata nang kabur gigi nang kabur iya kan ada tambalannya orang bahari. Kalau bahari itu kalau pikir-pikirkan nang inilah nang apa nang canggih-canggih ini kayak nang ya Ciptaden, Pipsuden, apalagi Samsudin, macam buan-buan den tuh tapi ada bahari, tapi gigi orang bahari kuat-kuat. Ya kan? Ada nang mata orang bahari sampai ke tuha ada melihat. Itu dasar utang katanya. Apa ke tuha artinya melihat aja. Nah, guru ada itu salam dulu lah. Tuha sidin 70-an lebih soal. Nah, nang halus-halus tuh nah kita nang halus tuh melihat aja. Kau aja, cocok jarum kau aja, kenal apa lu jarumnya? Lihat aja sidin, ya ada tamalannya. Nah, ulun tahu itu. Nah, payin nang kisah nang gigi tadilah. Nah, ini boleh percaya, boleh kada, boleh hendak mengamalkan, boleh kada silahkan. Tergantung keyakinan, ya kan? Tergantung keyakinan. Hendak gigi itu kuat di orang bahari itu macam-macam lah. Di WC ya jangan dibuka gigi ada juga. Ada yang ngetek gigi gitu ada juga. Nah, tapi kalau nang ulun praktikakan kalau untuk gigi inilah ada kalau orang gigi hanya umur misalnya 17 18 mah habis deh gigi gigi palsu ya kan. Nah, ini sampai ke tuha kada tanggal gigi kada kabur gigi. Nah, kayak apa caranya? Nah, sikat gigi kita kan jarang kalau tak pakai siwak lah, padahal siwak itu bagus benar lah. Nah, siwak nih jarang kita tak pakai. Nah, lamunnya kita kada tak pakai siwak, bukan ulun menyalahkan kada bagus benar itu sunnah Nabi. Nah, siwak pakai kayu itulah, kayu irak itulah bagus. Nah, tapi seandainya kita kada tak pakai, nang ada napa sikat gigi lah. Nah, sikat gigi. Jadi sikat gigi. Nah, sikat gigi inilah. Nah, jadi guru mengikuti kayak itu nah. Sikat gigi itu sama lawan bersiwak. Anggaplah sikat gigi itu seperti siwak. Jadi 3 di atas 2 di bawah. Nah kayak itu nah sikat gigi nih ya kan. Nah kayak itu ini tinggal sebutin jangan gitu kita biasanya gitu ya loh. Nah gitu ya kan. Nah kayak itu nah ya kan. Nah 3 di atas 2 di bawah kayak itu. Nah kadang-kadang ya guru kita tiap hari dia sikat gigi tapi kadang-kadang kita lupa berniat niat sikat gigi ini sunnah Nabi sama lawan siwak kayak itu. Jadi kita niatkan sikat gigi itu sunnah Nabi caranya nang kayak ini nah ya kan. Nah sikat gigi ya sudah babila sudah kumur sudah langis nah hanya dari apa nih ini kuku nih nah kita calokakan sini samuan sampai kena lah. Nah dari kanan atas bawah samuan supaya kena samuan kena kuku nih nah ya kan. Kenapa? Karena gigi ini sama jenisnya lawan kuku sama-sama tulang makanya karas. Yalah gigi karas kuku nih karas punya karena nang tajam tuh luka kita karena jenisnya sama tulang. Gigi lawan kuku ini sama tulang ya kan. Cuma bedanya kuku ini bisa berpanjang gigi ini bisa berpanjang. Makanya gigi bisa berpanjang atau potong gigi terus ya kan. Bisa ada kita tambah-tambah pulang di kampung nama tukang potong gigi ya kan. Gigi berpanjang terus Allah Ta'ala ya kan. Nah jadi kuku, nah karena akan kuku ini lawan apa? Lawan gigi kita bertahan tuh, nah iya kan? Dalam hati kita keyakinan apa? Kecuali hancur kuku ini kecuali hancur, kecuali tanggal, hanya tanggal juga gigi ini. Kuku ini maulah hancur, maulah tanggal katanya mau bang. Dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati, kan kita nah amalkan, insya Allah biar kuat gigi itu sampai ke Tuhan. Biar nang bekas sudah rusak asal jangan parah aja lah, insya Allah kada melalar lagi. Itu di antara amalan orang bahari kayak itu aja. Cuma modal keyakinan ya kan. Hanya umur lagi barunya 20 udah 3 bilah aja lagi di muka ya kan. Ada nang orang Tuhan sampai ke Tuhan kadang gigi itu amalan orang bahari itu kayak itu
Nang kayak itu, ya kan? Nah, ini boleh percaya, boleh kada, boleh mengamalkan, boleh kada, terserah yang. Ini tergantung keyakinan aja, ya kan? Yang penting dulu, seandainya apa kita nang membaca itu, mengamalkan itu, kita ingat dulu ya Allah dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kita ingat dalam hati waktu kita di mana kayak itu nang nyata dulu, ya kan? Tergantung keyakinan. Nah, kemudian ini adalah sedikit lah. Nah, setelah sedikit kita lihat. Arba mustamir ya lah. Arba mustamir. Ini para rasulullah arba mustamir ini Rabu nang terakhir lah. Nah, Rabu nang terakhir dari bulan Safar. Nah, dari bulan Safar. Ya ada ulun catatannya di mana-mana. Nah, ada disebutkan sedikit kita baca arba mustamir lah. I'lam, ketahui olehmu di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, ya kan? Anna majmu'al ladzi nuqila min kalamis sholihin, bahwasanya di antara kumpulan perkataan yang dinukil, yang dikutip dari perkataan orang saleh, annahu yanzilu fi akhiri arbi'a min Safar bala'un azimun, bahwasanya turun pada akhir hari Rabu bulan Safar bala yang besar. Jadi Rabu terakhir bulan Safar itu hari nahas jelah, hari nahas. Arba mustamir ya kita, ya kan? Nah, hari Rabu terakhir bulan Safar itu diturunkan Allah Taala bala yang besar. Wa annal bala alladhi yufarraqu fi sa'iri sanati kullihi yanzilu fi dzalikal yaum. Dan bahwasanya bala-bala yang Allah Taala bagikan pada sekalian tahun itu seluruhnya itu turun pada hari itu. Hari Arba terakhir bulan Safar atau Arba mustamir, ya kan? Nah, faman arada salamata wal hifza min dzalika, maka barang siapa menghendaki akan keselamatan dan pemeliharaan daripada yang demikian itu bala, falyad'u fi awal yaumin min Safar, maka hendaklah ia berdoa pada awal hari dari bulan Safar. Wa kadza fi akhiri arbi'a minhu bihadzal du'a. Nah, dan seperti itu juga pada akhir Rabu hari bulan Safar. Rabu terakhir bulan Safar, nah, hendaklah ia berdoa dengan doa yang mana ada doanya di bawah telah, nah, ada doanya di bawah. Mungkin insyaallah kini kita baca sekali kali lah. Nah, sekalipun kada Rabu ya kita mengambil berkat, mudah-mudahan selamat kita ya kan. Nah, faman da'a bihi dafa'a Allah Subhanahu wa taala syarra dzalikal bala. Maka barang siapa berdoa dengan dia, niscaya Allah Taala hindarkan, Allah Taala selamatkan akan kejahatan itu bala. Hakadza wajadtuhu bi khatti ba'dis sholihin. Seperti itulah jasin aku dapati dengan tulisan sebagian orang-orang yang saleh. Nah, kemudian waqala al-'allamatu Syekh ad-Dairabi fi mujarrabatihi. Berkata Imam al-'Allamah Syekh ad-Dairabi di dalam kitab Mujarrabat Sirin, wa dzakara ba'dul 'arifin min ahli al-kasyf wa tamkin. Nah, menyebutkan daripada sebagian orang yang arif billah, orang yang kasyaf, annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 alfi baliyatin wa 20 alfan minal baliyat. Bahwasanya setiap tahun itu turun berapa ribu bala. Nah, setiap tahun itu turun berapa? 320 ribu. Nah, 300 alfi baliyah wa 20 alfan. 320 ribu bala. Setiap tahunnya itu turun 320 ribu bala. Nah, setiap tahun banyak banatinya lah bala ini. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'i al-akhir min Safar. Dan semuaan bala nang 320 ribu itu turun pada akhir hari Rabu bulan Safar. Nah, jadi turunnya itu di akhir Rabu bulan Safar. Makanya kita bagus berdoa bulan akhir Rabu Safar itu. Yasin enggak, ya kan? Nah, selawat kamilah berdoa, ada doa Safarnya. Nah, di sini ada amalannya nih lah. Nah, bagus diamalkan kan. Nah, hari Rabu lawas sekali lagi. Ini sudah berapa aja? 11 hari ini lah, 11. Nah, apa 11 hari ini lah, 11. Nah, 11 lawas lagi lah. Nah, Rabu tuh karena ya hidup berapa kena lah, kada tahu lah. 19 lah. 19 hari lagi habis ya Allah. Rabunya nih lah. Saya ben kena lah Rabunya tuh hari apa kena. Nah,
Nah, hitung seorang aja. Wa dzakara ba'dhus shalihin, dan menyebutkan sebagian orang saleh anna akhiru arbi'a fi safar yaumun nahsin mustamir, bahwasanya akhir Rabu daripada bulan Safar itu hari nang nahas, hari nang sial. Sialnya itu berkepanjangan. Maka kita ini yang bagus diamalkan lah. Ingat-ingatakan inilah amalan setahun sekali inilah. Fa yustahabu ayyaqra'a, maka disunatkan bagi kita untuk membaca surat Yasin. Nah, membaca Yasin sekali aja lah. Nah, fa idza wasala ila qaulihi salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, apabila sampai kita membaca Yasin kepada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, yukarriruha 313 marratan. Maka kita ulang-ulangi nang ayat nang salamun qaulam mir rabbir rahim itu sebanyak 313 kali. Ya kan? Jadi baca Yasin sekali, tapi sampai kita nang salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, kita ulang-ulangi sebanyak 313 kali. Ya kan? Limbah itu ini ada dua macam lah. Ada nang limbah nang salamun qaulan 313 itu berdoa, anyar tarusakan Yasin. Ada nang limbah salamun qaulan 313 tarusakan Yasin tuntung dulu anyar berdoa, ya terserah, yang penting baca Yasin. Yasin berdoa ya kan. Nang bujur dulu ya, nang bujur kedua-duanya, nang salah bang, nang salah nang baca. Nang baca salah. Ya kan? Nah, ada doanya ini. Ya kah, doa sopar nih lah. Insyaallah kita baca kita nah. Kita baca. Ambil berkah, mudahan selamat sekalipun kita kada Rabu, yang penting disopar ya Allah. Nah itu jadi baca Yasin adalah amalannya nih lah. Arba Musamir itu baca Yasin, diulang-ulang ayatnya 313, kemudian berdoa, baca salat kamilah kan. Tambahi 11 kali ya lah. Doa apa juga? Nyar berdoa. Intinya tuh baca Yasin tadi. Yang disunatkan tuh baca Yasin. Hari arbanya itu terserah pagi kah siang kah, sore kah. Setelah hari Rabu itu Rabu terakhir. Subuh bisa juga. Subuh. Baca aja kita lah. Biasanya kalau di sekolahan bang, di sekolahan tuh baca terus ya Allah. Kita punya sorangan ini bisa terbaca bisa ada aja. Bagus saja kumpulan ya kalau misalnya Rabu gimana. Rabu sopar ya, yang terakhir nang tuh bisa aja baca Yasin misalnya. Bagus ya. Ada baca sorangan aja. Ada makanan rame. Ini acara puncaknya acara ngapa aja, punya ada makanan ini rame acara. Jadi itu amalan jadilah baca Yasin adalah Yasin salamun qaulam mir rabbir rahim diulang 313 kali, kemudian berdoa. Doanya ada jadi senjata mukmin, mungkin ada jelas senjata mukmin ada. Senjata mukmin ada. Atau di salah amaliyah ada juga. Nyaman berjamaah bang lah berjamaah. Si kong imam aja nang baca kita mengaminakan aja sama aja. Bagus nih lah untuk pemeliharaan diri. Mungkin ini aja yang bisa dibacakan sampai akan kita berdoa sedikit lah. Mudah-mudahan dengan berkat kita baca manaqib, dengan berkat Rasulullah, berkat waliullah, berkat para sahabat, dan berkat guru-guru kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup, dan Allah panjangkan umur kita di dalam keadaan sehat, afiat, taat ibadat. Allah luaskan rezeki kita yang halal, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, terutama hajat ahlul bait sekeluarga, dunia dan akhirat. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan disudahinya kita dalam keadaan husnul khatimah, di akhir hayat kita dapat mengatakan la ilaha illallah ala tilkan niyat ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.